waktunya dulu. Ini kita pengen ngobrol konteks kepemimpinan khususnya dalam pengambilan keputusan yang dalam teori dibagi pelajari ada istilah etika, ada kaitan dengan moral. Bapak mungkin sekarang itu barangkali pernah Bapak mengalami dilema etika itu seperti apa mungkin yang pernah Bapak alami selama mungkin kurang lebih 2 tahun berarti ya. Kalau dilema etika sebenarnya itu lebih ke arah komunikasi personal ya. Biasanya terkait dengan masalah izin atau permisi. Contoh kalau yang di 8 itu kan seringnya itu karena di sini masih banyak senior itu terkait dengan izin. Itu ada senior yang dia beberapa kali dalam satu bulan berizin dengan izin yang macam-macam. Nah kemudian ada juga yang kemarin misalnya yang terbaru itu Bu Ana itu izin karena harus mengurus anaknya yang sakit berkebutuhan khusus dan harus sampai mengajukan cuti. Nah, cuti sementara kalau cuti itu beliau kalau cuti secara resmi apalagi cutinya karena beliau mengajukan kemarin itu 1 tahun Nah, ketentuan dari KCD itu kalau cuti 1 tahun dia kembali lagi ke sekolah itu menjadi TU bukan guru. Menjadi TU bukan guru. Kemudian dia ketika harus menjadi guru harus mengikuti uji profesi lagi, uji kompetensi lagi. Nah itu kan dilema gitu ya, dilema itu. Kalau saya mengizinkan berarti kan dia nanti dihadapkan dengan permasalahan yang lain. Sementara sekarang pun dia diizinkan dengan pengajuan izin itu kan ada satu masalah, yaitu harus mengurus anaknya. Pasti nanti akan berbuntut pada masalah ekonomi kalau saya mengizinkan. Nah di satu sisi yang lainnya memang secara pribadi dia membutuhkan izin itu karena harus mengurus anaknya yang berkebutuhan khusus itu terapi selama 6 bulan berturut-turut dan harus ditemani dengan orang tuanya. Jadi dia sebagai ibu itu harus menemani anaknya langsung gitu ya, karena memang yang paling tahu tentang anaknya itu dia sendiri gitu ya. Anaknya mungkin sudah usia remaja, coba 17 tahun, 18 tahun, tapi yang namanya berkebutuhan khusus gitu ya harus dibantu. Nah, paling tidak ketika di hadapan seperti itu saya sebagai kepala sekolah kan harus menganalisis tadi dampak akibatnya itu seperti apa ketika izin itu disampaikan. Kalau izin itu disampaikan secara formal, secara resmi, sesuai dengan kebijakan, maka berdampaknya nanti ke depannya sendiri, ke depannya seperti apa. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan, itu yang menjadi problem itu adalah keluarganya. Nah, saya harus mencari solusi. Kira-kira bagaimana solusinya untuk masalah ini. Paling tidak kalau saya kan untuk masalah yang sifatnya konflik seperti itu ada 2. Nah, yang mungkin sering pahami dengan dari saya itu ada kebijakan, ada kebijaksanaan. Nah, kalau kebijakan itu terkait dengan aturan itu sudah jelas tadi. Tapi kalau kebijaksanaan itu berarti izin secara personal dari saya. Apa resikonya? Resikonya ya saya sebagai pimpinan kalau misalnya ada sesuatu dari hal yang diizinkan dari saya itu terjadi, kemudian ada kesalahan, ada problem lain yang muncul, pasti yang disalahkan saya. Makanya mungkin untuk kasus itu kan pada akhirnya saya mengizinkan dia untuk tidak kerja tidak 1 tahun, tapi dalam uji coba 6 bulan dulu dia izin, harus ada invalernya itu harus dibayar oleh gaji beliau sesuai dengan UMR, standar UMR, dan untuk absensi dia tetap harus absensi, apakah dia datang sini atau diabsenkan oleh orang lain. Yang jelas kalau fokus saya bagaimana caranya pembelajaran juga tetap terlaksana, anak tidak menjadi korban, dan dia sebagai guru juga tertolong oleh kita dari sisi kebijakan, dia juga tidak melanggar. Nah itu semacam konflik seperti itu gitu ya. Apapun itu problemnya yang terkait dengan masalah seperti itu, saya selalu melihat dari 2 sisi, dari sisi kebijakan dan juga dari sisi kebijaksanaan.
konteks di 8 ya, terkait dengan masalah izin gitu ya, cuti. Ini antara masalah asas keadilan antara harus keadilan sama mungkin kasihan mungkin sebenarnya. Di satu sisi mungkin kita harus memperlakukan sama semua PNS sesuai dengan aturan, dan di sisi lain juga Bapak mempertimbangkan betul rasa kasih sayang yang kasih kepada anaknya, keluarga tersebut. Itu yang terjadi dilema, sehingga pada ini Bapak memutuskan dengan mempertimbangkan betul. Iya, saya lagi masalah keadilan juga ya. Masalah adil itu kan kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memutuskan itu saya bisa menentukan siapa orang yang akan diberi izin atau tidak gitu ya. Itu kan bisa tadi karena pertimbangannya masalah kemanusiaan, sudah sepuh gitu ya. Pak, saya izin DL untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas sekolah untuk di rumah karena saya ada kurang fit. Daripada memang dia datang ke sini terus kemudian rumah kesehatan jadi tambah buruk, terus kemudian dia juga sudah memang sepuh ya senior, lebih bisa fokus di rumah, ya saya izinkan gitu. Tapi ada misalnya itu ya guru yang muda ya, Pak Arif Pak ini diizinkan, izinnya saya enggak, ibu kan masih muda, ibu kan masih muda, ibu masih biasa beraktivitas dibandingkan dengan yang senior-senior yang sudah sepuh. Itu tidak saya izinkan gitu, walaupun dia protes seperti itu. Kalau konsekuensinya memang kepala sekolah pasti nanti akan berbenturan dengan dua hal, like dislike gitu. Ya. Keputusan yang diambil pasti akan ada yang suka, ada yang tidak, dan itu sudah resiko biasa gitu dalam kepemimpinan itu. Apakah kita terpengaruh, terbawa negatif atau tidak, itu tergantung bagaimana kita bisa menjelaskan nanti di lain waktu, di lain kesempatan. Gitu. Walaupun ya di belakang kita tidak tahu ya, tapi itu kan kembali lagi kalau masalah like dislike di kepemimpinan itu ada, tidak boleh kita terbawa baper gitu ya, itu mungkin. Ya, artinya dari beberapa keputusan Bapak terkait izin guru ini, yang Bapak pentingkan sebenarnya kebutuhan siswa juga ya. Jangan sampai kebutuhan siswa juga terbengkalai. Ada langkah-langkah yang diambil ya, bisa tadi lewat melalui tim teaching atau melalui guru invaler tadi. Kalau misalnya selain izin guru Pak yang bisa menghambat terhadap kepentingan belajar siswa, kira-kira apa lagi Pak? Ya banyak sih kalau dibilang seperti itu ya. Makanya mungkin dengan adanya absensi, sekarang ada absensi rentan ya, siswa di sini pakai fast recognition. Itu pun sebenarnya saya ke Pak Indra di sini ini itu sama dengan guru juga gitu ya, bisa mengetahui jam datang, jam pulangnya jam berapa. Ini sekarang sudah dikondisikan. Dari Kepok juga saya sebenarnya sudah bisa melihat gitu ya. Nah, guru yang dia datang pagi itu siapa saja, yang saya siapkan siapa saja. Yang diindikasikan menggunakan fact GPS juga ada gitu ya. Cuma mungkin saya tidak menyebutkan, tapi nanti di lain kesempatan ketika ada pembinaan tentu bisa disampaikan. Jadi untuk hal yang sifatnya menghambat pembelajaran itu banyak. Guru yang datang terlambat juga ya gitu. Saya bukan orang yang sering masuk ke kelas, tapi saya juga pernah masuk ke kelas pagi-pagi harus bercerita ke anak-anak itu sampai 40 menit. Gurunya baru datang dan kaget lihat saya di kelas. Tapi habis itu saya lihat itu dia sudah mulai kesiangan itu turun. Jadi yang tadi 40 menit itu turun jadi hanya 15-10 menit. Tidak ada perubahan. Baik Pak, hal yang lain mungkin terkait dengan kepemimpinan Bapak selama ini. Pernah nggak Bapak mengalami misalkan ada suatu kondisi dalam posisi Bapak harus memutuskan antara keputusan A dan B ini antara keputusan benar dan salah. Nah, tapi kita harus pada ini harus memilih yang salah karena tekanan, misalkan tekanan pimpinan, atas kita atau dinas seperti itu, ataupun keputusan mayoritas warga sekolah, padahal itu salah dari aturan gitu. Tapi akhirnya itu kan ibaratnya kalau itu kebutuhan orang gitu ya. Antara menegakkan aturan dengan kebujukan atau tekanan pressure dari berbagai pihak. Iya. Hikmah yang paling besar yang saya ambil ketika saya menjadi seorang pemimpin itu adalah
saya bisa mempraktikkan tentang teori sebab akibat. Mau bisa menggunakan work ya, kayak orang sih, planning koordinasi, berarti controlling, mau fishbone gitu ya, bikin fishbone, mau misalnya itu ya secara umum sebab akibat gitu ya, bikin tabel sebab akibat seperti ini. Itu sudah mulai bisa terbiasa gitu ya. Di awal itu mungkin agak rumit gitu ya, saya harus seperti apa. Tapi di sisi yang lain itu ketika saya dihadapkan dengan satu masalah, biasanya itu saya suka memberikan ruang jeda terhadap diri saya sendiri. Jeda itu untuk berpikir, tidak bisa di saat itu kemudian memutuskan. Misalnya kayak sekedar, mungkin kayak sekedar itu ada yang dihitungannya hari, gitu. Ada yang hitungan jam, ada yang hitungan menit. Tapi saya mencoba untuk belajar mengiring mata saya untuk bisa memutuskan itu berdasarkan pertimbangan masing. Tadi lah yang paling apa ya, paling iseng itu masalah seperti akibat. Kalau saya mengambil keputusan ini akibatnya, kalau akibat kan itu ke depan. Kalau tekanan saya bersyukurnya itu di sini tidak ada ya, tidak terlalu itu ya, tidak terlalu kuat gitu ya, sampai misalnya makan sampai kalau di sekolah di sini tidak ada. Guru-gurunya bagus. Nah, banyak juga orang-orang yang memang di awalnya itu mungkin ketika melakukan sesuatu itu karena dia tidak tahu gitu. Ketika kita sudah bisa mengkomunikasikan itu alhamdulillah. Nah memang pola komunikasi yang ingin saya lakukan itu di sekolah itu pola komunikasi aktif, bagian ke semua gitu ya. Bagian ke siapapun, mau masyarakat, mau TU, mau guru. Saya lebih cenderung untuk menghindari konflik gitu ya. Makanya dilihat dulu konteksnya seperti apa. Kiranya yang seperti itu dan logis, terus kemudian kita juga bisa berhimpun dalam satu lingkup circle kita tempat sekolah, diskusi untuk bisa menolak. Ya kita menolak dengan argumentasi. Silakan bikin berita acara untuk penolakannya, alasannya ya kita bikin aja. Memang resikonya kalau seperti itu kan ada yang memberikan di sekolah, nanti bakal dirotasi, bakal dipindahkan. Ya masalahnya kan masalah untuk semuanya juga gitu ya. Saat kita alasannya sudah jelas, bisa kita. Nah itu kemudian ada lagi. Satu lagi mungkin Pak. Nah, pernahkah Pak dalam membuat keputusan terus ternyata ada fakta-fakta baru yang ditemukan sehingga Bapak mengubah keputusan itu gitu di tengah jalan? Selama itu konteksnya misalnya itu namanya juga evaluasi ya. Ketika misalnya setelah evaluasi, oh ini salah nih, harus bisa dikomunikasikan seperti apa ya. Ya kita ubah saja. Bukan aib ketika kita mengubah keputusan gitu ya, selama itu untuk kebaikan. Contohnya apa ya kemarin ya? Kemarin itu saya menginginkan laporan tekanan itu disampaikan oleh ketua jurusan gitu ya, ketua jurusan, orang tua siswa. Setelah saya pikirkan, kemudian ada masukan juga, Pak ini lebih efektifnya dilakukan oleh wali kelas. Walaupun kalau wali kelas itu harus dibatasi, tidak menyerempet ke masalah keuangan, karena nanti apa? Karena distorsi keuangan itu lebih fatal gitu ya, kalau misalnya menyampaikan. Ya harus dibatasi benar-benar. Yang mau memberikan laporan tekanan ke orang ke siswa itu pasti ke saya dulu. Nah, itu saya coba terapkan kemarin itu di SMK 5 juga. Pola komunikasi untuk mengatur orang tua seperti itu bagus juga. Untuk laporan. Bahkan ketika terlewat tidak ada laporan tekanan, orang tua itu protes. Apa tidak ada laporan tekanan nih? Iya. Itu mungkin lagi. Atas ya. Terima kasih Pak. Atas perbincangan ini sudah menjadi tujuan kita yang pertama dan agak terkait dengan pengelolaan statusnya dalam memanage konflik itu ya dari nanti Mbak. Oke itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bu atas kesediaan waktunya. Kami dari calon guru penggerak bersama rekan saya Bu, Pak Hendi Senja Gumilar dari SMK 8. Kami ada tugas untuk mengetahui bagaimana cara atau pandangan Ibu dalam menentukan sebuah keputusan di sekolah sebagai pimpinan gitu Bu. Sebelumnya Ibu mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Amin ya Bu. Alhamdulillah. Yang pertama mungkin langsung saja Bu ya. Apakah Ibu sudah familiar Bu dengan istilah wujukan moral dan dilema etika Bu? Ya, itu dari dulu penggerak kan beberapa kali sudah. Sudah ya Bu ya. Ya, betul. Jadi intinya memang tidak ada yang dalam penyelesaian suatu masalah, jadi ada dilema. Berarti ada satu permasalahan, kan gitu ya. Ya. Hanya bagaimana menyelesaikan masalah itu juga kita tidak ada salah atau benar gitu ya. Betul. Tentu tidak bisa kita mengambil bahwa ini akan sakot seperti ini jawabannya, tidak. Pasti ada yang dipuaskan dan ada yang tidak puas. Iya. Sebenarnya dilemanya di situ sih, gitu. Iya. Kalau dalam secara umumnya seperti itu, gitu Iya. yang saya pahami itu. Beberapa kasus ada yang terakhir mungkin yang terakhir ini. Iya. Tapi itu harus disampaikan ini. Ya, jadi ada memang masalah siswa yang itu secara moral juga mungkin menjadi catatan buat kita ya, khususnya buat kami pihak sekolah, karena berkaitan dengan masalah kesusilaan, tapi itu bukan hal yang bahwa anak melakukan sesuatu, tidak, tetapi bahwa si anak tersebut dia melakukan komunikasi dengan orang dewasa. Nah, seperti itu. Ada siswa yang melakukan komunikasi dengan orang dewasa, dia dibujuk untuk ini itu selalu secara online. Nah, tentunya ini ada satu permasalahan yang sangat besar buat sekolah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, tentunya untuk hukuman itu harus diterapkan, tapi nah seperti tadi tidak bisa kita begitu saja memberikan hukuman kepada anak ini, karena harus dilihat latar belakangnya seperti apa, keluarganya bagaimana, sehari-harinya dia seperti apa. Nah, itu kan banyak sekali, kompleks sekali. Iya, tidak bisa kita tiba-tiba anak ini kalau begitu harus dikeluarkan dari sekolah. Nah, tidak bisa kayak begitu. Anak ini harus diskors karena dia sudah melanggar sekolah untuk hal bla 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 misalnya, tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditandatangani di atas materai misalnya, seperti itu. Dan untuk menyelesaikan itu tentunya ada beberapa pihak yang harus kita libatkan. Yang pertama memang dari pihak BK ya, kemudian wali kelas, dan tentu yang penting orang tua. Nah, gitu. Jadi dalam menyelesaikan satu masalah ini, kalau mungkin secara sakleknya atau secara tegasnya ini anak harus dihukum, nah gitu. Tapi kan kita tidak bisa begitu gitu. Untuk mendidik itu kan tidak bisa begitu. Jadi memang harus kita menyeluruh, dilihat berbagai sisi, berbagai permasalahannya apa, sehingga bisa diambil kesimpulan untuk apa yang harus dilakukan terhadap anak tersebut. Nah, begitu. Jadi memang diadakan komunikasi ya, penyelesaian itu diadakan komunikasi dengan berbagai macam pihak, menggali. Nah, itu yang penting kan, menggali informasi. Itu juga dari berbagai macam pihak kan, kita gali informasi, kemudian menyepakati. Nah, itu juga ya, kita sepakati. Kalau kita sudah kita gali, kita dapat informasi, nah kita sepakati bersama-sama apa yang harus dilakukan untuk mencari solusi terbaiknya begitu. Artinya tidak harus menghukum dengan cara yang keras, tidak harus men-skor anak, tidak harus mengeluarkan anak, tapi ada cara yang lebih baik untuk bagaimana mendidik anak berubah ke arah yang lebih baik. Nah, itu sih kesimpulannya seperti itu. Kuncinya apa tadi? Komunikasi. Apapun itu. Dalam kita menggali, kita harus komunikasi yang baik. Dalam kita mencari informasi, jangan sampai menyakiti. Gitu loh. Gitu ya. Dalam kita bermusyawarah juga, menyepakati satu, mencari solusi juga, itu komunikasinya baik, sehingga ke pihak manapun akan enak, jadi win-win solution semuanya. Yang penting anak ini selamat deh, kuncinya itu aja sih. Tujuannya kita cuma satu itu. Itu permasalahannya memang sehari-hari saya hadapi gitu ya, dan itu yang saya lakukan gitu. Salah anak SMP ya, Iya. posisi
Pubertas mungkin juga sama. Iya, Ya pubertas. sama. Rasa ingin tahunya sangat tinggi. Iya seperti itu. Sehingga mungkin coba-coba. Ya. Lingkungan juga. Iya karena godaan dari pihak luar kan mereka masuk ke satu Betul. komunitas udah gitu. Masuk ke circle yang seperti itu. Nah, itu yang itu harus kita selamatkan. Nah, seperti itu. Termasuk juga bagaimana dengan situ kan menjaga nama baik sekolah juga. Iya. Itu harus betul-betul strategi juga ternyata karena lingkungannya luas itu kan. Iya. Ternyata memang nyampe ke IG sekolah juga seperti itu. Akhirnya ya koordinasi dengan tim humas gitu kan. Jadi tapi alhamdulillah kalau kita benar cara penanganannya mah itu bisa kita redam gitu. Yang penting Iya. itu. Seperti itu. Pengen praktisnya udah aja dikeluarkan. Ya. Tapi itu bukan Tidak fungsi selesai. dari lembaga pendidikan. Ya, betul, Iya. betul seperti itu. Lembaga Banyak Pak, hukum. kalau masalah anak kan begitu ya. Yang tidak sekolah terus, ya kita terus harus tidak bisa kita langsung keluarkan. Selesai, nggak bisa ternyata gitu. Zaman sekarang ya kita sudah jadi psikologi juga, ya anak psikologi remaja, psikologi orang tua juga, mau nggak mau Semuanya itu. ya, Bu, ya? Semuanya. Sebagai pimpinan. Semuanya harus seperti itu. Mungkin itulah dari pengalaman saya seperti itu gitu. Oke, gimana Pak Indi, ada pertanyaan? Terkait dengan terkait dengan rujukan moral ibu pernah juga mungkin mengalami posisi di mana sebetulnya keputusan ini itu keliru gitu. Misalkan terkait dengan ada kegiatan atau program sekolah. Tetapi ada banyak pressure dari berbagai pihak, baik internal guru-guru gitu. Contoh sederhana misalkan ada kegiatan ingin jalan-jalan keluar, tapi kan anggaran sekolah terbatas gitu. Tuntutan dari guru-guru harus dipenuhi, Iya. tapi harus menyalahi aturan itu. Atau misalkan kaitannya dengan kebijakan dari atas ibu, misalkan dari pengawas atau dari dinas seperti itu. Terkait dengan misalkan kaitan dengan PPDB kan suka ada iya, gitu ya. betul, Itu gimana cara menghadapi hal-hal yang seperti ini? Ini kan Betul. satu sisi keliru gitu ya, tetapi tadi itu kan kita berada dalam posisi tekanan dari Iya, berbagai pihak. iya, betul. Nah, untuk hal yang paling jelas itu sampai PDB mungkin ya seperti itu ya. Kita tidak boleh sesuai aturan, kita harus begini, tidak boleh begini. Tapi di luar aturan, kita harus terima Betul. apapun yang terjadi yang seperti itu. Kalau saya sih secara prinsip, saya punya atasan. Atasan saya dinas itu kan di Kota Bandung. Jadi saya juga harus menjaga nama baik dinas kan, nama baik sekolah. Jadi kalau saya dalam hal PPDB, saya bisa menjaga keamanan, kekondusivitas sekolah, imbasnya kan ke dinas. Nah itu, jadi bagaimana kita mengamankan peraturan, mengamankan kebijakan dinas. Itu memang dilema ya jadinya. Dilema. Itu sesuatu yang luar biasa kan seperti itu ya. Belum lagi guru-guru prasangka lah, Iya, segala macam. betul. Masyarakat berprasangka juga gitu. Masyarakat itu banyak. Ada LSM, ada wartawan, dan memang itu pernah terjadi di sekitar. Sampai kita berita ada, tapi kita bukan SMP 45-nya di Antapani, bahwa kalau masuk ke sekolah ini harus sekian katanya. Ya kalau saya, kenapa saya santai aja, karena memang saya tidak pernah seperti itu gitu kan. Kalaupun misalnya gosip-gosip di luar itu sudah biasa. Nah gitu, akhirnya harus tahan banting kan gitu. Tekanan dari dalam ada. Ini yang ini memasukkan, yang ini dari luar juga ada, tapi harus pintar-pintar. Ujung-ujung nama ya tadi komunikasi lagi. Cara kita menyampaikan sesuatu, kita menolak harus baik. Kita menerima pun harus baik. Sehingga tidak ada yang tersakiti dan menyakiti. Kalau saya kuncinya di situ, Pak. Karena kalau orang sudah enak menerima apa yang kita sampaikan, dia bisa menerima keputusan saya itu dengan oh ya sudah, bisa dipahami gitu kan. Jadi tidak ada lagi menyerang-menyerang seperti itu. Jadi itu bagaimana meredakan di sini itu meredakan kemarahan, Pak. Sebenarnya Ruang peredam kemarahan. iya, memang betul kenyataannya begitu. Yang marah-marah di sini, oh iya Bu, saya mohon maaf Bu, aduh saya sudah berlaku begini. Jadi seperti itu ujung-ujungnya kan. Jadi sama-sama kita saling mohon maaf, saling minta maaf, ya sudah seperti itu. Gitu loh Pak, kalau cara saya menyelesaikan masalah itu seperti itu gitu. Menarik. Jadi Menarik. ini untuk kami. Iya betul. Komunikasi, menjaga kepercayaan penting Pak ya. Ya itu, dimanapun kita berada itu sih yang penting itu.
Udah cukup sih kalau menurut saya, Pak. Karena itu sih tadi sebenarnya ingin ditanyakan tapi sudah terjawab sendiri. Oh, gitu ya? Ya, apa faktor penting yang paling membantu berarti kuncinya adalah menjaga kepercayaan ya Iya, dengan betul. semua pihak Iya. dan perlu menjaga transparansi tadi. Iya, harus itu harus. Walaupun transparansi itu bukan berarti telanjang. Iya, Iya. bukan. Mengatur ya. Iya, betul begitu. Kadang malah jadi bumerang juga. Kalau Iya. transparan bumerang juga. Iya, jadi ada kita koridornya yang harus kita Iya. pegang Iya. gitu ya. Tapi dengan bahwa kita berani untuk transparan kepada orang tua, kita RAB-nya kita paparkan, Pak. RAB itu langsung sekian volumenya kali sekian jatuhnya angka, kita itu benar-benar. Nah dari situ orang tua bisa menilai kan, Merasa terlibat ya, gitu ya. merasa terlibat. Orang tua terlibat dan mereka bisa menilai memang sekolah apa adanya gitu kan, sekolah apa adanya. Kalaupun misalnya ada kelebihan, saya memang sampaikan, maksudnya gini, Bapak Ibu, tentunya ini juga mereka ikhlas toh gitu dengan begitu kan. Mereka juga paham pasti ada kelebihan dan mereka juga tahu bahwa itu untuk yang capek-capek. Ya tidak masalah gitu. Iya. Kalau kita memang saling transparansi, kita saling memahami dan mengerti tujuannya mah ya tidak ada masalah juga gitu. Jadi dan mereka senang karena tidak ada lagi yang telepon, tidak ada lagi yang komplain, tidak ada, mereka akhirnya oke, semua puas, sudah selesai gitu, tinggal menjalankan saja itu Pak. Jadi begitu Pak. Jadi bahkan orang tua yang paling ini pun itu responnya yang paling kritis pun, yang guru-guru tuh, ibu aduh saya pusing dengan ibu ini gitu. Sudah tenang ya bilang gitu kan. Selalu memberikan komen positif pada saya gitu kan. Itu. Jadi kalau saya prinsipnya Pak, peganglah yang paling cerewet, paling susah, paling sulit orangnya, paling keras, paling apa, pegang itu dulu aja udah. Kesannya mah gampang. Kan itu yang mempengaruhi. Iya itu. Di grup. Iya, karena kalau udah begitu dia udah akrab dengan saya udah ini, udah kata si ibu juga gini ya sudah nggak usah ngomong kan gitu kan. Jadi itu dari dulu waktu saya diangkat jadi kepala sekolah, saya prinsipnya gitu, siapa yang paling ini di sini? Ini Bu, ini oke, saya datangi langsung gitu. Karena saya dulu bentuknya dengan masyarakat, di mana masyarakat itu menolak keberadaan sekolah itu, sekolah baru kan. Masyarakat menolak, tidak diberi jalan, kita tidak diberi jalan. Saya tanya dulu, siapa penduduk di sini yang paling cerewet, yang paling galak, yang paling nolak, yang paling apa? Ini Bu, si Pak ini. Oke, antar saya akan datangi beliau. Saya datangi ke rumahnya Pak, saya sowan silaturahmi gitu. Saya hargai sebagai orang tua. Udah selesai. Nah, saya bicara ya Pak ya. Saya sampaikan faktanya begini, ininya begini. Oh, ternyata begitu ya Bu kalau sekolah tuh. Iya Pak, dalam pikiran Bapak kan ternyata kan seperti ini. Aduh, saya tidak tahu Bu. Nah, sekarang Bapak sudah tahu. Tenang Bu, nanti saya bantu sekolah. Kalau ada orang macam-macam, saya backup. Wah, Pak, begitu berbaliklah pada kita. Jadi modalnya cuma apa? Komunikasi. Iya. Semuanya beres. Akhirnya jadi yang paling berkontribusi ya. Iya. Jadi apapun memang komunikasi. Iya. Komunikasi. Baca buku yang bagus. Karena di situ kita belajar itu. Kita tuh papannya udah baca apa dulu. Banyak. Terima kasih nih, Boy. Banyak. Ya, terima kasih Bu. Ini jadi pengalaman berharga juga ya buat kami gitu. Jadi dalam dilema etika, bujukan moral pasti banyak faktor, tapi yang terutama kita menekankan komunikasi ya, menjalin komunikasi yang baik gitu, dan mempertemukan berbagai pihak ya sebagai fasilitator itu penting juga itu. Ya, Harus jadi itu mediator. pengalaman, ilmu dan pengalaman juga kita perlu lebih banyak lagi juga sebagai fasilitator itu kan. Iya. Harus punya kematangan emosi yang baik juga. Itu yang penting. Betul, itu pengalaman Bagaimana bisa mengendalikan diri. Iya. Wah, itu luar biasa Pak. Tidak mudah mengendalikan diri. Betul. Saat orang marah-marah di depan kita. Jadi karakter kadang Bu. Iya. Karakter seseorang. Ya itu. Jadi saat mereka marah-marah kita harus tersenyum gitu Iya. kan. Dalam hati tapi yang keluar harus tersenyum Iya. gitu kan gitu. Ya alhamdulillah dengan komunikasi permasalahan apapun bisa diselesaikan.